Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sartika dan rekan saya Tita Komalasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif kehumasan. Materi atau subtema: 1. Ruang lingkup komunikasi humas. 2. Jenis komunikasi humas. 3. Hambatan komunikasi. 4. Media komunikasi humas. A. Ruang lingkup komunikasi humas. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian yang baik secara verbal atau nonverbal. Tujuan komunikasi, menurut orang, dapat mengubah sikap seseorang atau setelah memproses komunikasi mengubah sikap. 2. Perubahan perilaku. Jika dalam proses komunikasi, komunikator memiliki kredibilitas mengubah perilaku. Perubahan pendapat. Yang terjadi saat rangkaian komunikasi terjadi mengubah pendapat. Perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat, mengubah sosial. Tujuan, menurut Cangara, mudah dimengerti agar pesan yang disampaikan dimengerti oleh penerima pesan. Memahami orang, berkomunikasi sesuai dengan aspirasi masyarakat, gagasan diterima. Mengusahakan gagasan diterima dengan pendekatan persuasif, mendorong orang lain, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. 2. Fungsi komunikasi, menginformasikan, memberi informasi tentang suatu hal, mendidik, menyampaikan ide dan pikiran agar orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Menghibur, menyampaikan hiburan atau menghibur. Mengaruhi, saling memengaruhi pikiran, komunikasi, mengubah tingkah laku siswa sesuai harapan. 3. Unsur komunikasi, lingkungan komunikasi, encoding, decoding, sumber penerima, kompetensi komunikasi, umpan balik, feedback, gangguan komunikasi, saluran komunikasi, pesan. Ada fisik, tempat, sosial, psikologis, pesan, waktu, hitungan waktu, menerima dan memberi pesan. Yang pertama, memberi informasi, kemampuan dalam berbicara. B. Jenis komunikasi, dibedakan menjadi 9 jenis. 1. Cara penyampaian, bisa melalui lisan dan tulisan. 2. Perilaku, formal, informal, nonformal, internal dan 3. Ruang lingkup, eksternal. 4. Aliran informasi, satu arah, dua arah, ke bawah dan ke samping. 5. Peranan individu, dengan kelompok, dengan lingkungan. 6. Jaringan kerja, rantai, lingkaran, dan bintang. 7. Gaya, ada 6 gaya dalam jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaian informasi, dibagi 2. Lisan secara langsung, tulisan berupa naskah. Komunikasi berdasarkan perilaku, formal, terjadi di antara dua perusahaan dan telah diatur dalam struktur. Informal, tidak mendapat pengakuan resmi. Nonformal, berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan bersifat pribadi. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup, internal, meliputi vertikal, horizontal, diagonal. Eksternal, berlangsung antara perusahaan dan masyarakat, meliputi 1. Pes, pemron, dan promosi. Konferensi pers. 3. Siaran televisi dan radio. 4. Bakti sosial dan pengabdian masyarakat. Komunikasi berdasarkan aliran informasi, satu arah, berlangsung satu pihak. 2 arah, bersifat timbal balik, ke atas, dari bawah kepada atasan. Ke samping, terjadi antara 2 orang yang memiliki tingkatan sejajar. Ke bawah, dari atasan ke bawahan. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja, rantai menurut saluran hierarki dan
polanya formal. Lingkaran yang berbentuk lingkaran. Bintang terjadi melalui satu sentral dan jangka pendek. Komunikasi berdasarkan peranan individu. 1. Antar sesama individu. 2. Antar individu dengan lingkungan. 3. Antar individu dengan kelompok atau lebih. 7. Komunikasi berdasarkan gaya. Style mengendalikan dengan membatasi, mengatur, dan memeriksa. 2. The equality style, landasan kesamaan. 3. Structuring style, memanfaatkan perintah yang harus dilakukan. 4. The dynamic style, agresif dan cenderung bersantai pada tindakan. The relegation style, keadilan untuk menerima pendapat ataupun gagasan. The window style, tidak ada kelainan dari orang. C. Hambatan komunikasi. 1. Antar individu dan organisasi, antar manusia dan dalam organisasi. 2. Interaksi verbal, polaris, orientasi internasional. 3. Sosiokultural, etnik, nama sosial, keamanan, bahasa, simetik, pendidikan, dan mekanis. 4. Psikologis, kepentingan dan prasarana. Upaya mengatasi hambatan komunikasi. 1. Lengkap, berisi semua materi yang diperlukan. 2. Singkat, menggunakan kata seminim mungkin. 3. Mempertimbangkan penerima pesan, empati. 4. Konkret, dijelaskan dengan bahasa dan jenis dan gampang. 5. Kejelasan bahasa yang mudah dimengerti. 6. Kesopanan, gaya bahasa dan nada yang sopan. 7. Ketelitian, tata bahasa harusnya formal dan resmi. Teknik komunikasi efektif. 1. Komunikasi informatif, menyampaikan informasi bersifat 2. Komunikasi persuasif, mengubah sikap, perilaku, dan menerapkan sisi psikologis komunikasi. 3. Komunikasi bersifat perintah, komunikasi instruktif yang sifatnya paksaan. 4. Hubungan manusia mengandung nilai komunikasi dan unsur kejiwaan mendalam. D. Media komunikasi humas. Pengertian media atau relation adalah bagian dari public relation eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antar organisasi dan publik untuk mencapai tujuan organisasi. A. Pemilihan media. 1. Tujuan menganalisis media yang dapat mencapai tujuan. 2. Materi pembelajaran media yang sesuai dengan penyampaian bahan. 3. Karakteristik pembelajaran media menyesuaikan dengan karakteristik audio. 4. Kondisi lingkungan menyesuaikan fasilitas dan waktu yang tersedia. 5. Gaya belajar sesuai dengan kondisi psikologis siswa. Gaya belajar. 6. Jenis teori menyesuaikan dengan teori yang telah diteliti. B. Media
Media humas internasional. 1. Media tulis, jurnal internasional, papan pengumuman, literatur, pengenalan, dan brosur. 2. Media lisan, insentif berbicara, siaran umum, obrolan langsung, presentasi video atau CD.